Terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan di segmen kali ini kita akan membahas yaitu laut di Sidoarjo yang ber-SHGB berikut ini. Menyikapi temuan HGB di atas perairan laut di Sidoarjo, sejumlah politisi di DPRD Jatim meminta Pemprov dan kepala daerah terkait serius dalam mengungkap kejelasan status kawasan tersebut. Terlebih, peluang adanya kasus serupa bisa saja ada, mengingat di Jawa Timur sendiri memiliki banyak kawasan pesisir laut. Terkait temuan adanya status hak guna bangunan di Laut Sidoarjo, Jawa Timur, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Denny Wicaksono mengecam keberadaan hak guna bangunan atau HGB di atas perairan laut yang dinilai melanggar aturan tata ruang dan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang dianggap melanggar atas penggunaan aset negara sesuai aturan yang tertuang dalam putusan MK bahwa perairan laut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial berbasis HGB karena melanggar hak lingkungan hidup. Politisi PDIP ini dengan tegas meminta Pemprov dan BPN untuk membatalkan status HGB tersebut dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil sikap tegas dengan mencabut izin atas kepentingan komersial berbasis HGB karena melanggar hak lingkungan hidup. Pasalnya kawasan mangrove yang kemungkinan terdampak juga berpotensi kehilangan fungsinya sebagai penjaga ekosistem laut dan mitigasi perubahan iklim. Nah, jadi memang kami juga akan berkoordinasi dengan BPN khususnya selaku yang mengeluarkan izin dan punya peta lahan yang komplit. Kami akan mencoba berdiskusi, berkoordinasi. Kita akan menyisir wilayah-wilayah pesisir pantai di wilayah Jawa Timur yang mungkin mengalami kasus serupa. Nah, kami juga menerima masukan dari masyarakat. Kami juga menampung aspirasi masyarakat apabila ada permasalahan-permasalahan serupa, sehingga kami juga bisa langsung mengkoordinasikan ini dengan titik-titik yang sudah memang ada indikasi munculnya surat-surat izin yang tidak semestinya. Memang banyak bupati wali kota yang masih PJ dan ada yang memang masih menjabat. Kami juga akan mengkoordinasikan ini agar masing-masing wilayah, masing-masing kabupaten kota bisa kemudian meninjau, menginvestigasi, menginventaris wilayah-wilayah pesisir pantainya masing-masing, apakah muncul hal-hal seperti ini dan segera ada tindakan tegas agar tidak kemudian berlarut-larut. Hal senada juga disampaikan politisi Partai Gerindra, Benjamin, yang mengapresiasi tindakan tegas pemerintah Prabowo dalam memberantas mafia tanah yang secara sengaja mengkomersialkan kawasan pantai yang tak hanya berdampak pada ladang, penghasilan para nelayan, namun juga ekosistem lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana alam. Saya dengar memang di wilayah Surabaya dan Sidoarjo itu ada juga wilayah yang seperti terjadi di Tangerang. Oleh karena itu saya juga minta pemerintah Jawa Timur maupun kabupaten yang terkait, baik Kabupaten Sidoarjo maupun kota dari Surabaya, untuk menindaklanjuti hal tersebut. Jangan sampai yang diberitakan sekarang ini adalah laut aja bisa disertifikat. Nah, nanti semua orang mensertifikat laut-laut yang sebenarnya milik negara. Artinya semua boleh menggunakan tanah laut kelautan itu untuk mereka mencari nafkah dan lain-lain. Nah, tolong ditegaskan, dipertegas siapa yang ada di balik itu, lalu bagaimana peristiwa itu tolong segera ditindaklanjuti. Kalau memang itu hal yang salah dan tidak benar, maka seperti di Jakarta, ya tolong tindak tegas. Jadi itu permohonan kami kepada pemerintah daripada Provinsi Jawa Timur maupun Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Mengingat Jawa Timur terdapat banyak kawasan pantai, DPRD Jatim menegaskan bahwa kejelasan status kawasan ini diharapkan segera terungkap dalam waktu dekat. Mengingat tata kelola ruang di Jawa Timur tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu, apalagi dengan mengorbankan lingkungan hidup.
Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan adanya lautan yang berada di Sidoarjo yang ber-SHGB bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah hadir di sini, yaitu ada Profesor Sundarno Edi Wibowo selaku pakar hukum. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Nala. Ya. Sehat ya, Prof ya? Amin. Ya. Amin. Begitupun juga kita juga kehadiran melalui Zoom, yaitu Bapak Putu Rudi Setiawan, beliau selaku pakar tata ruang dan lingkungan hidup. Baik, Pak Rudi, halo, selamat siang Pak Rudi. Selamat siang. Oke, baik. Ini terkait dengan memang yang lagi beberapa hari terakhir di awal tahun 2025 ini sempat memanas, yaitu dengan adanya laut yang ber-SHGB. Dan ini temuan baru seminggu yang lalu, lebih tepatnya yaitu lautan yang berada di pesisir Sidoarjo. Ini cukup membuat semua halayak masyarakat Indonesia khususnya di Sidoarjo kaget bagaimana ini bisa terjadi, karena seperti masyarakat tahu bahwasanya ya laut adalah tempat untuk publik, semua orang Indonesia terutama bisa menikmati adanya laut yang ada di Indonesia ini. Tapi ternyata ada yang mengklaim kalau dia memiliki laut itu sendiri. Luar biasa. Tapi kita mau tanya dulu kepada Prof Bowo selaku dari pakar hukum. Sebenarnya Prof, dari definisi SHGB laut ya, dengan pengaturannya sebenarnya di Indonesia sendiri itu ada nggak, Prof? Sebenarnya, ini saya juga penasaran gitu loh, karena selama ini ya saya tidak tahu kalau ternyata laut bisa bersertifikat. Tapi menurut Prof Bowo sendiri, apakah laut itu juga bisa bersertifikat untuk melalui hukum di Indonesia ini? Ya, untuk sementara kita bicara fokus pada Sidoarjo nih. Ya, tahun Sidoarjo dulu 96 deh. nih. Nah. Ada sertifikat hak guna ya. bangunan kan? Oh iya, dan memang 96 nih. Iya, 1996 ya, Bener kan? ya. Jadi kalau dulu memang nggak mengenal tentang adanya sertifikat HGB, nggak mengenal, dikarenakan dulu itu hanyalah pertanahan, agraria, jadi bukan ATR, BPN, Badan Pertanahan Nasional. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Agraria, ya nomor 5 tahun 60, dan itu merupakan satu bagian untuk undang-undangnya. Kemudian diatur dengan aturan-aturan yang mengatur, ada PP, ada peraturan dari BPN juga ada. Namun demikian perlu, kalau ini kita bicara yang lalu ya, karena sudah ada putusan ini MK nomor 85 tahun 2013. Jadi peralihan ya, air atau laut dan sebagainya ini memang tidak diperbolehkan, tapi memang menyesuaikan dulu. Kita bicara masalah apakah prosedurnya dilalui enggak. Ternyata kalau sudah ada sertifikat HGB berarti dilalui. Dengan adanya ini tanah apa ini, atau tanah adat atau tanah girik dan sebagainya, kan berarti harus adanya jual beli, adanya riwayat tanah sporadik, adanya nomor peta bidangnya ada nomor identifikasi tanah ada SKPT-nya ada, itu menjadi sertifikat HGB, berarti sudah mulai proses. Akhirnya nggak langsung timbul, HGB nggak timbul, berarti melalui proses. Nah, oleh karena terjadilah ini persoalan-persoalan ada yang di Tangerang ini, sehingga akhirnya mengerucut ke semua, khususnya masalah Surabaya, masalah Sidoarjo dan lain-lainnya. Lah, oleh karena itu perlu sekali kalau kita mengapresiasi nih ya pada BPN ya, khususnya masalah BPN Sidoarjo maupun pemerintahnya maupun kanwilnya, ini lagi dikaji. Tapi sebetulnya kalau kita bicara masalah SHGB pada 96, seharusnya cacat hukum, cacat juridis dan materialnya juga salah. Nah, oleh karena itu harus dikaji, dan sebetulnya sudah ada satu putusan MK yang saya sampaikan. Nah, oleh karena itu penting untuk dicabut dan dibatalkan. Nah, yang pembatalnya bagaimana? Nah, ini harus memang ada dua persoalan. Persoalan ketika cacat, apakah dari Kementerian ATR, karena juga ada rekomendasi dari Kementerian ya, Laut dan Perikanan, KPP, itu berkoordinasi, sehingga dengan demikian maka ditentukan apa yang menentukan. Nah, nanti ketika ini nggak hanya
di Sidoarjo, Surabaya maupun di lain-lainnya harus ada keputusan, yaitu keputusan presiden, yaitu Kepres. Sebetulnya begitu, dikarenakan sekarang ini adanya Undang-Undang Omnibus Law 6 2023, ada aturan PP-nya ada tentang masalah 1821, ada 4321, ada pasal 65, pasal 17, itu sudah dilalui dalam arti tidak diperbolehkan ketika tidak ada bicara masalah dengan masyarakat pesisir atau nelayan, tidak boleh sebetulnya. Jadi seharusnya ini adalah oknum-oknum ini adalah haruslah memang diusut perlu begitu ya Pak ya? Diusut gitu ya Prof ya? Ya, ada 3 hal memang presiden. Ada 3 hal. Ada disita, ada dicabut, dibongkar, kemudian diusut. Lah, pengusutan ini penting sekali dikarenakan apa? Kok bisa terjadi seperti ini? Padahal segala sesuatu kalau sertifikat di laut itu tidak ada sebetulnya. Kalau kita bicara tahun 96 loh ya. Kalau sekarang boleh, tapi harus memang benar-benar melalui proses yang panjang, nggak harus proses membalik tangan. Demikian Mbak Nola. Itu tadi terkait dengan apakah ada sebenarnya laut ini bersertifikat menurut kacamata pakar hukum dari Profesor Bowo. Tapi kita mungkin beralih ke Pak Rudi yang sebenarnya Pak Rudi, apa saja sih Pak implikasi dari HGB Laut yang terhadap tata ruang dan penggunaan lahan di kawasan pesisir ini Pak? Ya, jadi sebetulnya yang basic itu adalah kemarin ada pendapat begitu ya, ada pendapat dari pakar kelautan ya dari sebuah perguruan tinggi mengatakan bahwa izin itu diperbolehkan, tapi hak atas tanah, hak atas ruang itu tidak boleh karena itu itu namanya ruang publik ya, laut itu. Oke. Halo Pak Rudi, mungkin bisa diulangi sekali lagi Pak Rudi? Oke. Ya, halo, suara saya bisa didengar. Oke, bisa diulangi sekali lagi Pak Rudi. Tadi sempat terputus. Oke. Iya, jadi gini, atau saya langsung saja ya, bahwa sebetulnya kaitannya itu adalah rencana tata ruang dulu. Rencana tata ruang dulu itu sebagai dasar apakah ruang di sana itu akan dijadikan kegiatan budidaya atau kegiatan yang sifatnya lindung. Begitu. Kalau budidaya, maka kemudian timbul izin karena ruang itu bisa dipergunakan untuk kegiatan budidaya. Nah, ketika ada izin itu kan macam-macam ya, karena izin itu berkaitan dengan secara tata ruang, secara spasial itu cocok atau layak atau sesuai. Kemudian secara lingkungan barangkali dari hasil kajian AMDAL juga layak begitu. Maka berujung pada izinnya. Oke, halo Pak Rudi. Sekarang persoalannya apakah hak itu hak atas tanah atau hak atas ruang laut, kan begitu ya. Nah, yang sedang terjadi sebetulnya kita melihatnya bahwa saya tidak bicara historis ya, waktu itu tahun 96 seperti apa, tetapi yang saya bicara sekarang karena HGB itu masih berlaku sampai 30 tahun kan, sejak 96. Iya, 30 tahun. Nah, ya. Jadi artinya sekarang di dalam RT RW Jawa Timur atau kondisi sekarang yang didelineasi 3 lokasi, 3 persil, 3 bidang HGB itu, maka sebetulnya di situ ada ruang, ada pulau timbul yang merupakan hasil sedimentasi dari laut perbatasan Surabaya Sidoarjo atau kali-kali buntung ya. Jadi di situ muara Kali Buntung dan muara Kali Sedati. Lalu timbullah sedimentasi sehingga sedimentasi membentuk sebuah pulau. Sehingga tiga bidang HGB itu ada 1 bidang HGB yang berada di atas pulau sebetulnya. Jadi menurut tata ruang RT RW Jawa Timur Perda 10 2023 itu sah-sah saja, mengapa tidak boleh? Karena itu kan sekarang kondisinya adalah pulau, bukan perairan, begitu ya. Nah, kemudian ada lagi bidang yang paling barat, ada bidang timur, ada bidang selatan kan.
Nah, bidang yang timur itu pun juga kalau kita melihat di dalam peta rencana tata ruang wilayah Jawa Timur itu sebetulnya lokasi untuk petambang, tambang mineral ya, itu katakanlah itu pasir ya, penggalan pasir laut. Kemudian di sebelah timurnya ada lokasi kawasan transportasi, dan di situ memang tidak dijelaskan apa di dalam dokumen, tapi logikanya kawasan transportasi itu bisa berupa pelabuhan laut, atau bisa perluasan Bandara Juanda karena ada rencana dulu terminal T3 begitu kan. T3 itu yang sekarang barangkali sudah dibatalkan karena T3 itu perluasan dari T1 saja cukup begitu loh. Jadi sebetulnya apa yang diributkan apa begitu kan? Karena tadi saya katakan bahwa izin itu keluar setelah tata ruang menyatakan itu kawasan budidaya dan boleh dibudidayakan di tempat itu, tidak dilindungi begitu loh, karena bukan kawasan lindung. Tinggal bidang yang paling selatan itu memang kalau kita overlay-kan dengan rencana tata ruang wilayah Jawa Timur, rencana pola ruang mengatakan bahwa ruang itu memang ruang perikanan. Nah, ruang perikanan di situ itu memang ada dua ya, ada ruang perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Nah, itu karena berada di sebelah timur Pulau Timbul, maka dia masuk kategori perikanan. Jadi saya kira seperti itu pendapat saya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Kita mungkin tahan dulu, kita akan lanjut di segmen selanjutnya masih dengan pembahasan yaitu Laut Sidoarjo ber-SHGB. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Update Siang. Kombinasi propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan kita masih berlanjut di segmen kali ini yaitu Laut Sidoarjo yang ber-SHGB, yang dimana ternyata SHGB ini sudah diterbitkan di tahun 1996 dengan kepemilikan dua perusahaan, yaitu seluas totalnya adalah 650 sekian hektar. Ini yang membuat masyarakat terutama di Sidoarjo lebih tepatnya agak kaget dengan penemuan SHGB ini yang di atas Laut Sidoarjo ini. Tapi katanya Pak Rudi sendiri pun juga itu sudah menjadi daratan dan bukan pemukiman dilindungi, jadi ini masih timbul pertanyaan lagi. Tapi kita mau beralih ke Prof. Bowo. Sebenarnya Prof. Bowo, cara untuk menentukan suatu tindakan yang dimana bisa dibilang, bisa diklaim atau itu adalah sebuah pelanggaran apalagi SHGB di atas laut itu sebenarnya apa aja Pak? Iya, kita harus melihat warkanya dulu. Warkanya itu menentukan ya diterbitkan SHGB ya. Nah, dari situ kelihatan bongkar warka, jadi tahu apakah itu bentuk pulau atau daratan. Tahun 96 loh ya, kita bicara. Tapi sekarang ini kan sudah kelihatan laut. Kalau bicara daratan pulau, kelihatan pulaunya karena laut. Nah, dengan adanya laut berarti apa? Berarti sudah ada putusan yang saya sampaikan tadi. Ada putusan MK tadi nomor 85/2013, perariran dan sekitarnya. Perariran air namanya, air itu juga laut dan sebagainya. Sekarang ini ada suatu persoalan yang memang sebetulnya tidak diketahui. Tahu-tahu ketika ada persoalan yang di Tangerang, akhirnya merujuk kemana-mana. Oleh karena itu, apa sih sebetulnya kita bicara kalau bicara masalah
SHGB itu hak guna bangunan. Berarti nanti akan ada bangunannya. Nah, berarti ada tanah kan? Iya. Tanah di atas bangunan. Berarti kalau laut itu kan ya kalau dulu memang susah untuk bicara SHGB, tapi sekarang ini memang ada persoalan-persoalan yang harus dilalui karena aturannya saya sampaikan tadi ada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, ada peraturan pemerintah 43 tahun 2021, tapi ada pasal 17 harus memang melalui satu proses mengutamakan hak-hak dari nelayan atau hak pesisir seperti itu kalau laut tuh ya. Tapi sekarang ini ada satu kajian memang dikaji secara mendalam memang oleh baik pusat maupun daerah masalah persoalan-persoalan yang ada hubungannya SHGB di laut kecuali kalau SHGB di darat. Jadi ini menyangkut masalah hajat orang banyak ya sesuai dengan pasal 33 konstitusinya adalah pasal 33 itu bumi dan di dalamnya atau laut di sekitarnya itu menjadi kemakmuran bagi rakyatnya. Oleh karena itu penting sekali masyarakat bisa atau rakyat bisa menikmati tentang apa yang menjadi hasil laut atau darat atau bumi dan sebagainya untuk kemakmuran misalnya. Oleh karena itu negara campur tangan di dalam hal-hal seperti ini. Oke, kita mungkin bisa berpindah ke Pak Rudi. Pak Rudi, dari adanya HGB Laut yang sekarang sebenarnya memang sudah terbit di tahun 1996, tapi mungkin masyarakat barusan tahu di tahun 2025 ini. Tapi apakah ada dampak tersendiri, Pak Rudi, terkait HGB Laut terhadap masyarakat lokal dan penggunaan sumber daya laut di sekitaran sana, Pak Rudi? Dampak itu kan tidak harus dampak negatif ya, tapi juga dampak positif gitu ya. Yang dinamakan jadi gini, tadi saya katakan di dalam rencana tata ruang wilayah Jawa Timur, lokasi itu yang di pulau ya, Pulau Timbul itu rencananya untuk perikanan budidaya atau tambak. Satu lagi untuk tambang, satu lagi untuk kawasan transportasi begitu ya. Nah, keberadaan itu memang akan memberi dampak pada ketersediaan atau keberadaan habitat laut tentunya. Tetapi kalau kita bicara perencanaan tata ruang yang sudah diverifikasi dan divalidasi sudah jadi perda loh itu ya. Artinya semua dampak itu sudah terinternalisasi, sudah dikalkulasi begitu ya. Jadi yang namanya nelayan pun barangkali juga dia sudah tahu ya, dia sudah tahu. Apalagi 96. Kalau saya ingat ya, tapi saya perlu kita verifikasi ya bahwa 96 itu 90-an itu Pemkab Sidoarjo ada rencana membuat semacam ancol ya. Semacam ancol di pesisir timurnya Sidoarjo. Pengembangnya ya yang ada di nama itu kan ya. Nah, artinya bisa saja memang pada saat itu Pemkab Sidoarjo punya rencana gagasan untuk mengembangkan pantai timur perairan Sidoarjo untuk pengembangan pariwisata maritim di tempat itu. Dan pariwisata maritim kalau kita mengacu pada Ancol tentunya kan ada daerah yang terbangun, ada daerah yang tereklamasi di tempat itu. Begitu loh. Kalau logika itu, informasi itu benar adanya, maka sah-sah saja sebetulnya ada itu ya. Tahun 96. Dan yang perlu dicatat lagi bahwa Tanah Timbul, jadi pesisirnya ini informasi hidrooceanografi ya. Pesisir timurnya Surabaya maupun Sidoarjo itu lebih banyak terkena sedimentasi dari sungai-sungai kali-kali yang ada di baik Surabaya maupun di Sidoarjo. Jadi lebih banyak tanah itu bergerak, timbul, terjadi akresi, bukan abrasi malah ada akresi di situ. Jadi terus akan bergerak ke timur sedimentasi itu. Termasuk pulau ini, pulau yang menonjol itu dan pulau itu yang menonjol itu sebetulnya adalah batas antara Pemkab Sidoarjo dan Pemkot Surabaya. Jadi kalau dikatakan dulu ada sekarang tidak ada, logika itu menurut saya tidak berdasar kalau dari sudut pandang hidrooceanografi. Menurut saya kok begitu. Oke, tapi Pak Rudi sendiri, menurut dari pakar tata ruang, apakah berarti ada kriteria dan standar yang memang harus dipenuhi dalam pemberian HGB Laut ini? Apakah berarti ada ya Pak ya? Bisa dan ada? Nah, tadi dikatakan bahwa ada putusan MA 85 2013. Nah, kita perlu cek lagi, kita perlu baca lagi.
keputusan MA itu melarang atau membatasi sebetulnya. Nah, karena apa? Karena di laut itu bisa ada dermaga, ada pelabuhan, ada kilang barangkali di situ ya. Nah, itu kan juga memanfaatkan ruang laut sebetulnya. Apalagi kalau kita baca Permen PP 18 2021. Nah, kalau saya buka ya di sini pasal 65 di ayat 2, pemberian hak atas tanah di wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian, di sini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu kemudian kalau kita baca lagi dari Permen ATR ya, 17 tahun 2016. Nah, di pasal 5 di ayat 2 dikatakan bahwa pemberian hak atas tanah pada perairan pesisir hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir. Antara lain ada 4 di situ. A, program strategis negara yang sekarang istilahnya adalah PSN ya, proyek strategis nasional. B, kepentingan umum, itu infrastruktur yang umum itu. Seperti pelabuhan, perluasan bandara tadi, begitu. Atau pelabuhan perikanan, begitu ya. C, permukiman di atas air bagi masyarakat hukum adat. Jadi masyarakat hukum adat seperti di wilayah Bajo, itu mereka diberi hak memang, karena masyarakat ada di situ. D, untuk pariwisata, ini kan relevan dengan kasusnya Sidoarjo, begitu loh. Jadi saya cenderung berpendapat bahwa ketika ada PP 18 2021, ada Permen ATR 17 2016 yang mengizinkan memperbolehkan ada terbitnya hak atas tanah di atas ruang perairan pesisir. Nah, itu menurut saya sebetulnya saya tafsirkan putusan MA 85 2013 itu adalah membatasi, bukan melarang. Buktinya masih ada ini peraturan itu gitu. Kalau memang putusan MA itu jelas melarang, maka ini bisa digugat nih, PP 18 2021 dan Permen ATR 17 2016. Karena bertentangan dengan itu. Oke. Terima kasih Pak Rudi. Tapi mungkin kita beralih ke Prof. Bowo. Iya. Dari adanya surat SHGB yang timbul, yang diberikan dan ternyata bisa. Tapi apa saja sih Pak sebenarnya kriteria yang bisa menentukan sanksi yang akan diberikan oleh para pemilik surat SHGB di atas laut ini Pak? Sebenarnya ada apa enggak? Atau mungkin ada proses mediasi yang akan berjalan sekiranya kalau misalkan ada gugatan yang diajukan kepada masyarakat atau halayak umum atau bagaimana Pak? Ya, itu kalau ada 2, memang ada persoalan yang berhubungan dengan negara atau pemerintah ya, ketika kepentingan umum itu kan didahulukan dari kepentingan pribadi. Pertama itu konstitusi, itu hukum yang paling tinggi. Nah, yang menjadi persoalan ketika ada persoalan sekarang ini, berarti campur tangannya pemerintah dan negara ini. Kenapa? Karena masyarakat ketika ada dirugikan, bisa saja ya masyarakat maupun badan hukum bisa untuk membatalkan ya di PT-UN tentang SHGB-nya tersebut. Bisa itu. Apakah 2 persoalan di pengadilan, PT-UN tadi saya sampaikan, ya, apakah nantinya ini berhubungan dengan adanya keputusan, ya, keputusan ini kan sudah lama memang 96. Kalau 5 tahun baru bisa, tapi ini nantinya harus ada, ini belum, ini hanya terendus saja. Tapi kalau keseluruhan, ini keputusan presiden harus turun. Tanpa ada keputusan presiden untuk membatalkan, ini persoalan-persoalan hukum terjadi. Khususnya masalah yang di daerah pesisir laut semua ini terjadi karena belum diketahui. Nah, ini seharusnya memang kita nggak bisa nyalahkan satu sama yang lain. Tapi kalau ada kepentingan umum ya direbut atau masyarakat atau rakyat, ini bisa terjadi hal-hal yang memang merugikan. Kalau merugikan berarti haknya ya ada masyarakat adat, kalau di pesisir adat itu. Apakah sudah ada pada waktu mengajukan itu sudah musyawarah atau sepengetahuan atau yang berhubungan itu apakah kita bicara masalah tentang SHGB ya.
Terus bagaimana tentang pada waktu juru ukurnya itu bagaimana? Nah, saya katakan bagaimana menentukan peta bidangnya. Nah, bagaimana menentukan keluasannya, bagaimana menentukan tentang prosesnya. Proses itu memang dari desa-desa itu, khususnya kalau masalah yang berhubungan dengan tanah adat itu, masyarakat adat, tapi sudah terbit. Nah, penerbitnya ini apakah sudah sepengetahuan dan sebagainya. Tapi yang jelas, ini negara ini sudah campur tangan ketika ada persoalan-persoalan yang adanya persoalan rakyat yang dihilangkan. Rakyat ini. Kalau rakyat dihilangkan, nantinya menjadi persoalan hukum. Nah, sekarang kita ketahui bagaimana tentang persoalan yang memang sih ada tadi disampaikan tadi ya oleh Pak Rudi. Oh, ini ada ini Pak PP 18/2001 ada pasal 65, tapi pasal 17-nya harus diingat. Nah, gak main-main pasal 17-nya harus diutamakan kan. Nah, ada sesuatu yang berhubungan tentang masyarakat, ya pesisir masyarakat nelayan maksud saya demikian. Oke. Terima kasih Prof. Bowo, tapi sayang sekali mungkin kita waktunya mepet dan sudah habis, padahal pembahasan ini sangat luar biasa dan mungkin bagi masyarakat khususnya di Sidoarjo akan terbuka pikirannya terkait dengan permasalahan SHGB di atas Laut Sidoarjo ini. Tapi terima kasih sekali lagi kepada Prof. Bowo, begitupun juga Pak Rudi yang sudah bergabung di kami ya di update siang pada siang hari ini. Kita akan terus masih menunggu informasi selengkapnya nantinya bagaimana terkait dengan permasalahan SHGB yang berada di Lautan Sidoarjo. Sekali lagi terima kasih Prof. Terima kasih Pak Rudi yang sudah bergabung melalui online atau Zoom ya. Tapi kita jangan beralih ya, karena kita setelah ini akan memberikan informasi terkini lainnya. Kita akhiri dulu yaitu segmen Laut Sidoarjo ber-SHGB. Sementara itu pemirsa, DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera mengungkap aktor pembuat pagar laut di perairan Tangerang, Banten. DPR juga mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan agar menuntut pelaku mengganti rugi pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km. Komisi 4 DPR memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono pada Kamis 23 Januari 2025. Pemanggilan ini terkait keberadaan pagar laut di Tangerang, Banten, serta Bekasi, Jawa Barat. Dalam rapat dengar pendapat, Komisi 4 DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera mengungkap aktor pembuat pagar laut. KKP didesak menyelesaikan investigasi terkait keberadaan pagar laut sejauh 30 km. Kami masih menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini di lautan yang sebetulnya tidak boleh dipagar, dikambing oleh siapapun. Kami minta supaya KKP mengungkapkan ini kepada masyarakat, karena masyarakat menunggu ini siapa. Kami minta agar siapapun nanti yang bersalah, yang ditemukan bersalah untuk yang melanggar hukum ini, mereka harus mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono berjanji akan mengungkap dalang dibalik pemagaran laut di Tangerang sepanjang lebih dari 30 km tersebut. Wahyu Sakti Trenggono menargetkan akan mengungkap pemilik pagar laut dalam waktu 1 pekan ke depan. Sanksi hukum itu larinya nanti ke kementerian lain. Kalau ada kepolisian di sana, ada kejaksaan di sana, ya
nanti kita akan koordinasi. Nama yang mencuat dan seterusnya bukan hanya nama yang mencuat, siapapun yang benar termasuk yang disampaikan di media itu kita akan undang, akan kita pertanyakan. Sekarang sudah bicara soal pengelolaan ya, kalau bisa semua ke depan bisa selesai, kita akan Saat ini tim gabungan dari TNI, KKP, dan polisi dibantu nelayan telah mencabut pagar laut yang telah menjadi polemik di tengah masyarakat. Selanjutnya pemerintah akan mencari tahu siapa dalang dari pemageran tersebut guna dapat mempidanakan pihak tersebut agar tidak terjadi hal serupa. Informasi terkini lainnya masih akan terus kita hadirkan di segmen selanjutnya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Update Siang.